Horas, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah ritme hidup ketika usia bertambah, ketika waktu terus berjalan, maka secara fisik kita pun akan menjadi semakin lemah ketika kita akan mencapai usia lansia. Inilah sebuah konsekuensi dari kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang berterus semakin tambah usianya semakin tua, maka ia dapat kembali muda lagi. Maka fisik pun dapat semakin merosot. Bisa saja pendengaran semakin berkurang, penglihatan semakin berkurang, atau juga ingatan kita. Inilah yang hendak dikatakan Paulus ketika ia membagi dua antara lahiriah dengan batiniah. Bahwa boleh saja fisik kita semakin lemah, ingatan kita semakin lemah, karena itu adalah faktor dari biologis di dalam kehidupan manusia. Tetapi itu tidak menghambat dalam pertumbuhan iman kita. Artinya ketika kehidupan fisik semakin merosot, justru kehidupan batiniah, kehidupan spiritual tidak ikut merosot, tetapi semakin matang, karena terus di dalam perjalanan hidup kita menatap kepada kehidupan yang kekal. Terlebih ketika kita menghadapi pergumulan hidup, maka ini semakin mempercepat proses kejatuhan fisik manusia. Ketika hidup di dalam tawar hati, hidup di dalam ketakutan, hidup tidak di dalam pengharapan, maka mudah manusia sakit, mudah manusia stres, bahkan akal sehat pun bisa dapat hilang. Kalau kita ingat ketika krisis moneter terjadi di tahun-tahun akhir 90-an, tidak sedikit orang yang akhirnya melaksanakan bunuh diri oleh karena tidak dapat membayar uang sekolah. Maka tidak jarang juga pada saat ini, ketika dihimpit oleh masalah, ketika seakan-akan tidak ada lagi bagaimana jalan keluar, maka manusia hanya terus menabrak tembok, tetapi tidak melampaui tembok itu di dalam keimanannya, karena ia mengandalkan keterbatasan yang ia miliki. Karena itu kita diingatkan pada hari ini, walau secara lahiriah semakin merosot, tetapi karena kami tidak tawar hati, batiniah kami tetap kokoh, karena hidup senantiasa di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu terkasih, di dalam tema minggu kita, berhikmat di dalam Kristus, maka dengan hikmat daripada Kristus itu sendiri, ia akan menolong, ia akan memandu bagaimana kehidupan kita ketika menghadapi pandemi COVID-19, ketika kita menghadapi maut sekalipun, maka batinnya kita tidak harus merosot, karena kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kita akan menerima yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam kerajaannya sebagai anak-anak terang yang telah dibenarkan dan ditebus melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu pada hari ini, mari tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah lemah. Lihatlah, Allah menyertai ketika kita berpengharapan dan berhikmat di dalam Dia. Tetap semangat,
Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas kasih karunia-Mu. Walau begitu banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi itu tidak dapat merosotkan daripada spiritual kami kepadamu. Setiap pergumulan hidup, maka itu tidak akan menjatuhkan keimanan kami. Sebagaimana firman-Mu yang terus memperbaharui kami, sehingga kami tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena Roh Kudus-Mu, biarlah itu yang memimpin kehidupan kami. Karena kami akan melihat kemenangan ketika kami bersandar dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami hidup senantiasa dalam iman dan pengharapan, agar perjalanan hidup kami bukan terfokus dalam dunia, tetapi terfokus ke dalam kerajaan-Mu, sehingga kami tetap menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal. Sertailah kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu yang sakit, yang berduka di dalam persoalan ekonomi. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, agar mereka bersabar dalam penderitaannya, agar mereka berpengharapan ketika berduka cita, agar mereka tidak menjadi lemah walau ekonomi semakin sulit. Tetapi di dalam terang firman-Mu, Engkau akan membangkitkan, dan sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai waktu-Mu, mereka akan melihat kemenangan di dalam Engkau. Mereka akan dibangkitkan kembali secara ekonomi, secara fisik, secara spiritual, karena mereka adalah anak-anak terang. Berkati yang saat ini Bapa, para umur lansia, agar mereka senantiasa dikuatkan di dalam umur yang semakin tua, agar mereka juga di dalam hikmat-Mu memberikan pengajaran kepada yang lebih muda, memberikan kekuatan terlebih di dalam firman Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.